Setelah tadi saya jelaskan mengenai contoh pengujian hipotesa untuk uji dua arah di mana daerah penolakan yang ada di kiri di kanan. Sekarang saya akan berikan contoh lainnya yang menunjukkan contoh pengujian satu arah untuk z-test. Pernyataannya adalah sebuah manajer industri telepon menduga bahwa pembayaran rekening telepon pelanggan per bulannya selalu meningkat katanya. Dan sekarang rata-rata lebih dari $52 per bulan. Nah, pernyataan di sini menyatakan rata-rata pembayaran rekening telepon pelanggan per bulannya adalah lebih dari $52. Garis bawahi di sini kata lebih dari. Lebih dari di sini berarti pernyataannya adalah mu lebih dari $52. Maka jika pernyataannya menggunakan tanda besar dari, berarti ini adalah H alternatif. Maka H0-nya apa? H0-nya adalah lawannya. Kalau HI-nya besar dari, berarti H0-nya pasti kecil dari atau sama dengan 52. Oke, kita lihat. Ini dia. Maka HI-nya tadi, jadi nggak mesti berurutan H0 mu kecil dari sama dengan 52 baru HI-nya, tapi lihat pernyataan apa yang disajikan dulu. Kamu boleh tuliskan seperti ini, HI dulu baru H0. Nah, karena HI-nya atau H1-nya atau H alternatif menggunakan tanda besar dari, maka jelas ini adalah uji satu arah. Kalau H alternatifnya besar dari, berarti daerah penolakannya adalah terletak di sebelah kanan. Nah, katakanlah alfanya 10% jika populasi atau standar deviasi atau simpangan baku populasinya diketahui. Sampelnya atau N-nya adalah sebanyak 64 dan rata-rata sampelnya atau X-bar-nya adalah $53,1. Maka uji apa atau teknik statistik apa yang tepat, karena ini adalah pengujian rata-rata dan simpangan baku dari populasinya diketahui, maka berarti uji yang kita akan gunakan adalah z-test. Nah, tadi sudah diketahui bahwa jika alfanya 0,1 atau 0,10 dan H alternatifnya itu adalah mu besar dari 52, maka karena mu-nya besar dari, berarti daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Maka ini dia daerah penolakannya. Daerah yang diarsir ini besarnya berapa? Adalah sebesar alfa. Berapa alfanya? Alfanya adalah 10%. Atau alfanya adalah 0,1. Maka daerah yang diarsir ini adalah 0,1. Perhatikan kembali, tapi berapa nilai yang ada di sini, nilai Z-nya, maka kita mesti gunakan tabel Z kembali untuk melihatnya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa pada tabel Z arsirannya arahnya bukan dari kiri ke kanan, tapi arsiran pada tabel Z itu adalah nih, perhatikan arsirannya dari kiri ke kanan, sehingga kita juga mesti mengubah cara pandang kita yang tadinya arsirannya di sini sebesar 0,1 ini nilainya, maka supaya arahnya sama dengan tabel Z berarti arah arsirannya harus begini. Berapa besarnya? Tadi saya sampaikan bahwa luas di bawah kurva normal itu luasnya adalah 1. Maka jika ini semua 1, sementara yang ini yang diarsir sebelah sini ini nilainya adalah 0,1, berarti besarannya ini adalah 1 dikurang 0,1. Berapa itu? Yaitu 0,900. Maka 0,900 inilah yang kita cari di dalam tabel Z, atau nilai yang paling mendekati 0,900. Maka itulah nilai Z-nya. Nah, berapa? Oke, kita lihat pada tabel Z-nya 0,900. Kita cari yang paling dekat. Ini ada 0,9, 0,90,
Nih 0,91 91 91 90 90. Oke, nah ini udah lebih dekat. Maka yang paling dekat dengan 0,90 itu adalah antara ini dan ini. Ini yang paling dekat. Ya, mendekati 0,9. Dia nggak ada angka yang pas di sini untuk alfanya 10% tadi. Tapi kita bisa gunakan yang paling mendekati. Maka yang paling mendekati Z-nya berapa? Ini dia. 0,8997. Kalau ini dibulatkan lebih kurang. Ini yang paling dekat dengan 0,900. Ya. Berapa nilai Z-nya? Berarti nilai Z-nya adalah 1,28. 1,28. Ini dia. Kalau kita gunakan Z-nya 1,29 kelebihan. Lebihnya lebih banyak ini. Kalau ini kurangnya hanya sedikit. Maka kita bisa, yang paling tepat adalah 1,28. Berarti nilai Z-nya itu adalah, ini dia, 1,28. Setelah kita tentukan nilai Z tadi, kembali lagi kita coba hitung nilai Z hitungnya berapa. Z hitungnya itu kita gunakan rumusan ini, tinggal masukkan rumusnya, rata-rata sampel, rata-rata populasi 53,1 dikurangi dengan 52 dibagi dengan 10 per akar N, N-nya 64, maka nilai Z-nya adalah 0,88. Maka kita lihat 0,88 itu letaknya di mana? Kalau ini 1,28, ini adalah maka ini adalah daerah penolakan H0. Ini adalah daerah penolakan H0. Oke, sebentar. Nih salah pilih. Oke, ini dia. Ini Z-nya 1,28, maka daerah ini adalah daerah H0 ditolak karena merupakan letak daerah kritis. Berarti yang di sini, dari sini sampai sini, ini adalah H0 diterima. Nah, tadi Z hitungnya adalah 0,88. Ini adalah 1,28. Berarti 0,88 itu kira-kira ada di sini letaknya. Maka letaknya adalah pada daerah H0 diterima. Maka jika H0 diterima, artinya kalau H0 diterima, berarti pernyataan tentang H0 lah yang kita ikuti. Apa itu? Ini dia. Maka H0-nya diterima. Maka H0-nya berarti, atau kesimpulannya itu menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran rekening telepon pelanggan per bulannya adalah kecil dari atau sama dengan $52. Maka artinya yang dibilang manajer tadi ternyata nggak tepat, karena kata manajer naik terus, padahal ternyata kurang dari